Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Widya Suryanisi, NIM E20182255. Di sini juga saya akan menanggapi tentang video tersebut. Di mana sebelum itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan inflasi itu sendiri, yaitu inflasi naiknya suatu harga secara terus-menerus dalam kurun waktu yang tidak tertentu. Inflasi ada 3 macam, yang berasal dari sifatnya atau laju inflasi. Yang kedua yaitu berdasarkan dari penyebab dari inflasi itu sendiri, dan yang ketiga yaitu berdasarkan asal dari inflasi itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu berasal dari sifatnya, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu inflasi merayap, yang kedua ada inflasi menengah, dan yang ketiga ada inflasi tinggi. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan dari penyebab inflasi itu sendiri, yaitu yang pertama karena adanya permintaan masyarakat akan barang itu terlalu kuat. Yang kedua yaitu inflasi penawaran. Nah, inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran secara agregat. Yang ketiga yaitu berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama yaitu inflasi itu berasal dari luar negeri, dan yang kedua yaitu berasal dari dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu pembagian inflasi dalam ekonomi Islam ada 2, yaitu natural inflation. Ini disebabkan karena sebab-sebab alamiah yang tidak bisa dikendalikan oleh masyarakat, dan yang kedua yaitu man-error inflation. Ini disebabkan karena korupsi dan administrasi yang buruk dan pajak yang terlalu berlebihan. Selanjutnya yaitu dampak dari inflasi. Menurut perspektif ekonomi Islam, yang pertama yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama pada tabungan. Dan yang kedua yaitu menurunkan semangat masyarakat untuk menabung. Yang ketiga yaitu meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja barang-barang non-primer. Dan yang terakhir yaitu mengarahkan investasi kepada hal-hal yang tidak produktif, seperti untuk menumpuk kekayaan, membeli emas-emasan, membeli tanah, dan yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu inflasi dalam perspektif ini ada 2, yaitu perspektif Islam ini ada 2, yaitu yang pertama kebijakan fiskal, yang kedua yaitu kebijakan moneter. Nah, di mana dalam kebijakan fiskal ini pemerintah mendaur ulang antara pajak dan subsidi. Nah, dalam kebijakan moneter ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran yang cukup untuk membiayai pertumbuhan yang potensial. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.